Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi dari kelompok kami yang dimana pada modul terdapat pada bab 3 yang berjudul yaitu pemeriksaan ekuitas. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Androstuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Mafiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazlah Eka Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Srianti. Baik teman-teman, sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu 3 hal yang penting yang akan kita bahas dalam pemeriksaan ekuitas. Yang pertama yaitu mengetahui sifat dan contoh ekuitas. Yang kedua, mengetahui tujuan pemeriksaan ekuitas. Dan yang ketiga yaitu mengetahui prosedur pemeriksaan ekuitas. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk pembahasan materi pertama, yang dimana kita akan mengetahui sifat dan contoh ekuitas. Pengertian, pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aset lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Selanjutnya itu investasi pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Investasi dalam surat berharga yang diklasifikasikan sebagai aset lancar merupakan investasi sementara yang bertujuan untuk memanfaatkan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek guna memperoleh laba. Nah, jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, di selain itu, investasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal, surat berharga, dan jangka panjang. Akan menjelaskan tentang pengertian ekuitas atau modal. Ekuitas menurut segi perusahaan adalah modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Menurut SARF, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam ekuitas harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Menurut segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak atas pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta mulai kewajiban. Menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Menurut PSAK nomor 1, entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan yang terbagi menjadi 2, antara lain A. Untuk setiap jenis saham, yaitu 1. Jumlah saham modal dasar, 2. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh, 3. Nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal, 4. Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode, 5. Saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi. 6. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan. 7. Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. B. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Menurut Agus, dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, permodalannya terdiri dari yang pertama, modal menurut akta yang telah disahkan Menteri Kehakiman. A. Modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar.
Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni. B. Modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. C. Modal disetor. Sedangkan modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya, sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Yang kedua, treasury stock, saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Saham yang dibeli kembali adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan penerbit, mengurangi jumlah stok yang beredar di pasar terbuka. Yang ketiga, premium agio atau diskon disagio dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang keempat, selisih kurs atas modal disetor. Pencatatan transaksi yang menyangkut modal dalam pembukuan wajib pajak dilakukan pada saat dilakukannya penyetoran modal. Dengan demikian, perbedaan kurs yang terjadi pada saat penempatan modal dan saat penyetorannya tidak menyebabkan keuntungan atau kerugian karena selisih kurs. Dalam hal wajib pajak telah diizinkan untuk menggunakan mata uang dolar dalam pembukuannya, setoran modal yang diterima dalam mata uang dolar dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Dalam hal wajib pajak menggunakan mata uang rupiah dalam pembukuannya, penyetoran modal dicatat sebesar jumlah setoran dalam mata uang dolar yang dikonversi ke dalam mata uang rupiah yang berlaku pada saat transaksi. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap. Adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi, kenaikan atau penurunan nilai aset menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak wajar. Maka dari itu, penilaian kembali aset dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya akan terlihat. Yang keenam, retained earning adalah laba yang tidak dibagi, merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jumlah laba yang tidak dibagi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk tambahan modal atau untuk memperbesar modal perusahaan. Keputusan untuk membagi atau tidak atas laba ditahan kepada pemegang saham akan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Laba ditahan dalam penyajian laporan neraca ada pada saat pasifa. Retained earning merupakan kumpulan laba tahun berjalan dari sejak tahun pertama perusahaan berdiri sampai dengan sekarang, setelah dikurangi dengan dividen yang dibagi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang dimana menurut AGOS, tujuan pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan termasuk transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat. Dan di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu setiap perubahan modal berupa penambahan atau pengurangan harus diotorisasi oleh penjabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Nah, pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh penjabat perusahaan yang berwenang. Besarnya dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh direksi perusahaan dan disahkan dalam RUPS. Digunakannya Biro Administrasi Efek untuk mengurus pengadministrasian saham dan pembayaran dividen, terutama untuk perusahaan yang sudah go public. Dengan adanya biro tersebut, perusahaan tidak direpotkan dalam pencatatan mutasi saham yang sudah dijual ke masyarakat. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan.
Maksudnya bahwa jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor baik dalam jumlah lembar saham maupun nilai nominal yang tercantum di akte pendirian harus sesuai dengan jumlah yang tercantum di neraca. Selain itu, auditor harus memeriksa dan yakin bahwa modal disetor betul-betul sudah disetor oleh pemegang saham. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalnya dari Kemhukam, BKPMD, OJK, KPP, dan SK Presiden telah dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi dari penjabat perusahaan yang berwenang, yaitu direksi dan dewan komisaris, RUPS maupun instansi pemerintah. Dan yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Nah, pada poin 3, 4, dan 5 menurut saya itu sudah jelas penjelasannya. Dan untuk tujuan terakhir yaitu yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan SAK dan hal penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Maksudnya untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai atau belum dengan SAK. Menurut Agus, audit prosedur pemeriksaan ekuitas terdiri dari yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol permodalan transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, minta kopi akte pendirian, surat keputusan pengesahan Menteri Kehukuman dan HAM, surat keputusan BKPM atau BKPMD, Bapepam, KPP, dan surat keputusan Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Yang ketiga, cocokkan data akte pendirian dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan pembukuan lainnya, otorisasi dari pejabat berwenang, dan instansi pemerintah. Yang kelima, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham, jenis saham yang dimiliki atau jumlah lembar dan nominal, dan rincian pemegang saham. Di sini saya akan melanjutkan audit prosedur yang disarankan menurut Agus. Pada poin 6, periksa dokumen pendukung setiap ada perubahan dalam perkiraan retained earnings atau deficit. Poin 7, seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah bentuk pembagian dividen cash, stock, atau property dividend. Kebenaran pencatatan otorisasi pejabat yang berwenang, kesesuaian aspek perpajakan dengan peraturan perpajakan. Poin ke-8, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor. Kalau ini terjadi, harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Poin ke-9, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek atau Stock Transfer Agent. Yang ke-10, seandainya ada treasury stock, periksa bukti pembelian atau otorisasinya, bukti penjualan dan otorisasinya. Jika treasury stock dijual kembali, tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. Perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Poin 11, periksa penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK etap atau PSAK atau IFRS.